Taeyong menahan dirinya untuk tak memukuli Daehyun hingga babak belur di depan. Ian emosinya sudah memuncak dan dia sedang ingin memukul Hadidak. Daehyung amat tersinggung karena aksi kurang ajar Daehyun. Daehyun memeluk gadisnya. Ian hanyalah milik Kim Taeyong dan tidak boleh ada satupun pria yang menyentuhnya. Seujung jari pun Ian adalah milikku. Peluang modal besar, jadi berhenti berharap, dan jika kau ingin mendapatkan Ian, habisi aku dulu. Taeyong menatap Daehyun tajam dan mencoba memberikan peringatan keras. Dengan tatapan matanya, Daehyun mendengus dan pergi meninggalkan mereka. Sopirnya tidak tahu harus apa, memilih untuk mengikuti Daehyun dari belakang. Untuk beberapa saat, Daehyun melihat Ian dan pria itu merasakan hantaman sakit yang menyerangnya. Bayangan bagaimana Daehyun dan Ian berpelukan memenuhi pikirannya, meski Daehyun tak tahu karena alasan apa Taeyong memeluk, tapi itu sakit. Mungkin itu tidak seharusnya Taeyong marah pada Ian, tapi ya Tuhan, Taeyong benar-benar sakit hati kali ini. Itu jelas bukan sifat Taeyong. Dia tidak mungkin meninggalkan Ian begitu saja, tapi bayangan pelukan itu terbayang terus membuat Taeyong ingin meramukan sesuatu. Ekspresi pria itu terluka ketika dia berjalan. Dia hanya ingin sendiri kali ini. Rasa cemburunya sangat besar. Kim Taeyong hanya salah paham. Tatapannya tampak bersalah dan bingung. Dia baru saja akan mengajar Taeyong, namun dia melacung. Susannya sudah berjalan ke arah kerasnya. Sialnya sekarang hujan bahasa Inggris dan Ian tak bisa bolos, atau nilainya akan bermasalah. Ian mengeringis. Seharusnya kau mendengar penjelasanku dulu, Taeyong. Pelajaran membuat Taeyong semakin tak bersemangat. Pria itu bersandar pada kursi dan berusaha dekap dada. Matanya tampak bosan dan otaknya sangat pusing. Bayangan pelukan itu masih memenuhi pikirannya dan susah sekali dibuang. Padahal Taeyong tak tahu cerita pelukan itu terjadi. Dia hanya menduga saja dan berprasangka yang berlebihan. Berhenti bicara, desis Taeyong mendesis. Perkataan Yonggi membuatnya makin pusing. Yonggi adalah teman sebangkunya dan Taeyong berharap dia tidak bicara apa-apa lagi. Yonggi, sekali lagi kau bicara, aku akan mematahkan tulangmu. Yonggi tertawa. Dia sendiri tak tahu akan ancaman itu. Setidaknya aku tahu ini ada hubungannya dengan Kim Yen. Taeyong langsung menatap Yonggi dengan dahi berkerut. Tatapan Taeyong berubah menyipit dan tajam. Lagi itu tak habis pikir Yonggi bisa mengetahui masalahnya. Dari mana kau tahu itu? Lagi-lagi dia tertawa. Well, tidak sulit menebaknya. Yonggi memilih masalah bersama gadis dari klub ekstra di sekolah. Taeyong tak tahu gadis itu hanya saja sering kali memergoki mereka berada di pojok kantin. Tapi itu cerita lain dan Taeyong tak mau memikirkannya karena masalahnya saja sudah membuatnya pusing. Kau tahu rasanya saat mendengar gadis yang kau cintai berpelukan dengan pria lain. Yonggi pun tertawa. Taeyong memulai ceritanya dengan nada sendu, membuatnya seperti seorang anak kecil yang tak rela permainnya diambil. Meskipun begitu, Yonggi mencoba menjawabnya. Iya, aku tahu itu. Lagi pula, pria itu pernah berada dalam situasi yang sama dengan Taeyong sekarang, bahkan lebih parah. Aku juga pernah melihat. Dan bagaimana menurutmu? Taeyong menopang wajahnya dengan tangan, raut wajahnya berupa datar. Aku bertanya dulu apa maksudnya berpelukan seperti itu. Ucap Yonggi serius sambil mencatat rumus yang dituliskan sama senip di papan tulis.
Maksudmu, Yonggi menghentikan menulisnya. Dia menatap Taeyong jengkel. Untuk urusan percintaan, Taeyong sangat bodoh dan membuat Yonggi ingin melemparnya ke sungai Han karena pertanyaannya. Biasa saja kejadian itu tidak disengaja atau semacamnya. Kau sudah menanyakan hal itu pada Yen belum? Taeyong tak hentinya menggerutu pada dirinya sendiri. Dia tak habis pikir bagaimana mungkin dia meninggalkan Yen yang tadi begitu saja. Taeyong merasa sangat bodoh karena tak bertanya kejadian-kejadian itu. Bagaimana jika ternyata Yen tak bersalah? Apakah gadis itu sakit hati saat Taeyong meninggalkannya? Sekarang jam pulang sekolah dan Taeyong berjalan di koridor. Dia akan mencari Yen dan meminta maaf atas sikapnya tadi. Seorang gentleman harus mengakui kesalahannya di depan gadis yang dicintai dan Taeyong akan melakukan itu. Pria itu menyampirkan jas sekolahnya di bahunya. Satu tangannya tenggelam di saku dan tangannya yang lain sibuk merapikan rambutnya yang berantakan. Oh, Taeyong perlu potong rambut. Pandangan Taeyong terhenti pada seorang gadis yang baru saja keluar kelas bersama murid lain kecil mengikuti sosoknya dari belakang. Pria ini sudah gila rupanya. Kedua kaki Taeyong sudah melangkah ke belakang Yen dan mengikuti dari belakang Yen sendiri. Tak tahu Taeyong mengikutinya hanya berjalan sambil mengeluarkan ponsel dan memasang headset. Yen berjalan lambat dan membiarkan murid lain mendahulunya. Di belakangnya, Taeyong sudah seperti stalker yang takkan melepas pandangannya dari gadis itu. Langkahnya terhenti tepat di depan taman. Saat pertama kali Taeyong melihatnya, Taeyong pun ikut menghentikan langkahnya. Merasa bingung, Taeyong berjalan ke kiri agar bisa melihat Yen dengan jelas, dan itu opsi yang salah karena Taeyong langsung merasa dunianya seakan runtuh. Tepat saat Taeyong melihat Yen dari samping, Yen terlihat memandang langit dan menengadahkan tangannya. Salju turun tepat di tangan Yen dan gadis itu tersenyum. Senyuman itu yang membuat dunia Taeyong runtuh, jantungnya berdebar dan dia tak bisa berhenti terpesona pada Yen. Yen meneruskan langkah dan Taeyong bersyukur kalau tidak dia bisa kehilangan kendali dan memeluk gadis itu di sekolah. Taeyong tersenyum simpul dan dia mengikuti gadis itu dari belakang. Lagi saat Yen berjalan kembali. Sampainya di halaman sekolah, Taeyong pun melingkari tangannya di bahu Yen dari belakang. Kepala Taeyong dengan sengaja ditaruh tepat di atas bahu gadis itu yang terperanjat saat tangan seseorang melingkari bahunya dengan erat. Taeyong yang memanggil ragu orang yang memeluknya seperti ini. Dia tahu aroma ini. Pelukan itu tak disengaja. Yang Mulia menjelaskan entah kenapa hatinya merasa perlu menjelaskan pada Taeyong agar pria itu tak salah paham. Aku terkena lemparan bola Sopin saat itu dan bersaji jatuh jika Taeyong tak menahan tubuhku. Meskipun kenyataannya Taeyong menyelamatkan Yen, Taeyong tidak mau berterima kasih pada adik kelasnya itu. Tidak berusaha diteruskan lagi. Taeyong melepaskan aku, ini masih depan lingkungan sekolah. Bagaimana kalau dikunci dengan bibirmu saja? Taeyong tersenyum. Yen melotot mendengarnya. Kau benar-benar Beyonce.
Pria itu tertawa dan mengacar rambut Ian sebelum gadis itu mengelak-elak. Ian mencibir dan membiarkan Theo mengacak rambutnya. Diam-diam Ian tersenyum dan hatinya menghangat. Sejujurnya dia takut jika Theo bersikap dingin padanya, namun kenyataannya salah dan dia bersyukur karena itu. Ia menyukai Taeyong di sampingnya dan itu tak masalah sama sekali. Namun menjadi masalah bagi Jung Taeyun yang berdiri di ujung jalan bersandar di mobilnya, matanya berkilat marah dan dia tersenyum sinis melihat itu. Betapa dia ingin berada di posisi Taeyong. Tangan Taeyong terkepal saat melihat Taeyong menarik Ian dan mereka berdua menuju ke parkiran. Mereka akan pulang bersama-sama. Tapi ya tersenyum, gadis yang dicintainya itu tersenyum pada Taeyong. Kenyataan itu membuat senyum pahit dan tatapan penuh rasa Taeyong. Rasanya sangat menyakitkan. Pria itu memasuki mobilnya dan duduk di kursi setir, menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya berengis dan hancur. Taeyong merasa dipaksa kalah sebelum berperang. Teriak Taeyong emosi seraya memukul mobilnya dengan kekuatan penuh. Nafasnya memburu dan emosi sudah membakarnya. Dia melihat sebuah foto di dashboard mobil dan mengambilnya. Foto Yen dan hatinya merasa jauh lebih sakit lagi. Mobil Taeyong terhenti di depan rumah Yen. Dia memarkirkan mobilnya di depan garasi dan melepas sabuk pengamannya. Sebelum turun dari mobil, Yen mengikuti Taeyong. Apakah langsung pulang? Tanya Yen merapikan rok seragamnya sedikit kusut sambil mengeratkan syal yang melingkari lehernya. Dia berjalan mendekati Yen yang masih berdiri di depan pintu mobilnya. Setiap langkah Taeyong membuat ia menahan nafas. Entah ini sudah berapa kalinya dia, tapi tetap saja ia selalu merasa gugup. Apa ayah dan ibu ada? Taeyong bisa dijarkan wajahnya dengan Yen. Dia sengaja melakukannya dan tidak tahu efek sampingnya pada Yen itu. Yen menjadi jauh lebih gugup dari sebelumnya. Yen menunduk menyembunyikan wajah bersemu merahnya. Melihat Yen seperti itu membuat Taeyong mengerutkan dahi. Dia menyentuh dagu Yen dan mengangkatnya agar Taeyong bisa membuat kontak mata. Kau kenapa? Apa kau sakit? Tanyanya pelan memperhatikan wajah Yen lebih jelas. Taeyong melihat wajah gadisnya memerah. Wajahmu merah sekali. Mata Yen melebar mendengarnya. Dia sangat gugup ketika wajahnya berada sedekat ini dengan Taeyong. Merasa pertanyaannya tak dijawab, Taeyong berbisik lagi. Kau sakit, Yen? Sebelum mengarahkan tangannya ke pinggang gadis itu dan memiringkan kepalanya, Yen menutup mata gugup dan bersandar pada mobil Taeyong. Jujur saja pikiran Yen mulai memikirkan hal aneh. Sialan, wajah Yen semakin merah saat Taeyong memanggilnya. Ada apa dengannya? Taeyong tersenyum simpul dan menyeringai. Dia baru paham jika wajah Yen memerah karena berdiri sedekat ini dengannya. Mungkin terdengar sangat percaya diri, tapi ada sesuatu di hati Taeyong yang menyakiti Yen seperti ini karena dirinya. Aku punya satu permintaan, ucap Taeyong berbisik di telinga Yen dan Yen masih diam dengan jantung berdetak cepat. Dia Taeyong mengeluarkan suara karena takut dan gak boleh jujur. Yen tak mau momen ini cepat berakhir.
Ucap Taeyong terdengar seperti peringatan. Taeyong hanya tak ingin Dain memiliki kesempatan untuk mendekati Yan selama dia di London. Kalau perlu, Taeyong akan memasang CCTV di sekeliling gadis itu untuk memantaunya. Taeyong seperti orang psycho, namun dia tak peduli. Dia hanya ingin melindungi Yan dengan sepenuhnya. Matanya terbuka lebar. Dia tak mengerti kenapa hatinya seperti ditikam ribuan pisau saat Taeyong bilang akan ke London. Kenyataan pria itu akan pergi jauh menyeramkan dibanding Taeyong yang sedang mendekatinya. Taeyong mengangkat kepalanya dari bahu gadis itu dan menatapnya dari mata yang terlihat tetesan air mani sampai lekuk bibir yang provokatif. Taeyong melingkarkan tangannya di pinggang Yan. 1 minggu. 7 hari. Tanpa sadar dia memeluk Taeyong dan melingkarkan tangannya ke leher pria itu. Yan merasa sedih dan tak tahu harus apa. Hatinya tidak mau Taeyong pergi, tapi mencegahnya pergi sama saja dengan mengkhianati sekolah. Yan mengusap punggung Taeyong. Dia ingin menyimpan aroma Taeyong di otaknya. Mungkin ini perasaan asing, tapi Yan rasa dia akan merindukan pria itu. Taeyong membalas pelukan Yan dan mendaratkan kepalanya di bahu gadis itu. Bahu Yan kecil, tapi Taeyong merasa nyaman karena memeluknya seperti ini. Andai Taeyong tak usah pergi ke London, aku akan kembali secepatnya, ucap Taeyong tak melepaskan pelukannya sama sekali.